Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Tony Markada, para sahabat Aspek TV dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga Anda saat ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang saat ini sedang melaksanakan puasa Ramadan, saya doakan mudah-mudahan puasa Anda semua itu berjalan dengan lancar ya sampai waktu nanti berbuka, dan semoga mudah-mudahan puasa kita hari ini mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa sih perbedaan dari rutan ya atau lapas. Nah, mungkin bagi para praktisi hukum tentu sudah mengetahui bahkan hafal betul mengenai apa sih perbedaan antara rutan dan lapas. Nah, tapi bagi masyarakat awam atau masyarakat umum mungkin masih ada beberapa yang belum mengetahui perbedaan dari rutan maupun lapas tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk sedikit memberikan informasi mengenai perbedaan antara keduanya, baik rutan maupun lapas. Nah, namun sebelum kita memulai mengenai materi kali ini, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, silahkan untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan agar bisa mendapatkan informasi atau video-video terkait hukum untuk menambah wawasan kita bersama. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, dalam sistem hukum pidana di Indonesia tentu kita mengenal ya ada istilah yang namanya rutan dan lapas. Apa sih rutan dan lapas? Rutan itu adalah rumah tahanan dan lapas itu adalah lembaga pemasyarakatan. Ya. Nah, secara umum rutan dan lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi yang berbeda, ya. Namun sebelum membahas mengenai apa sih perbedaan rutan dan lapas, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami apa itu rutan dan lapas ya. Secara definisi, rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi ketika seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka, ya, maka orang tersebut ditempatkan di sebuah tempat yang bernama rutan, ya, selama ia mengikuti proses atau mengalami proses penyidikan atau penuntutan dan pemeriksaan, ya. Jadi seorang tersebut ditempatkan di rutan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan lapas, ya, saya katakan sekali lagi, lapas adalah lembaga pemasyarakatan. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan, ya. Pembinaan siapa? Pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, ya. Namun khusus untuk anak perlu diketahui bahwa saat ini telah diatur bahwa setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan, ya. Perubahan apa? Sistem menjadi lembaga pembinaan khusus anak atau disingkat LPKA. Seperti yang dijelaskan dalam penerapan pidana penjara dalam peradilan pidana anak. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan semula yang tadi ditanyakan apa perbedaan antara rutan dan lapas, saya akan mencoba untuk menjelaskan perbedaan tersebut melalui beberapa aspek ya. Aspek pertama yaitu fungsinya, fungsi dari rutan dan lapas. Aspek yang kedua yaitu penghuninya, siapa saja penghuni-penghuni yang menempati rutan maupun lapas. Yang ketiga dilihat dari aspek lamanya masa penahanan atau pembinaan ya. Lamanya masa penahanan ataupun pembinaan ya dari rutan maupun lapas. Dan yang keempat yaitu dari aspek kapan dilakukannya penahanan atau pembinaan ya. Nah, pertama-tama kita lihat aspek dari fungsinya terlebih dahulu. Aspek fungsi dari rutan ya, kita lihat bahwa tempat
rutan itu fungsinya adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara, ya, sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna agar tersangka atau terdakwa itu tidak melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Nah, maka fungsi dari rutan itu adalah tempat bagi tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum adanya putusan dari pengadilan, ya, yang berkekuatan hukum tetap. Jadi supaya si tersangka tersebut tidak melarikan diri atau bahkan malah mengulangi perbuatannya. Nah, kita berpindah ke aspek berikutnya. Kita berpindah ke lapas. Dilihat dari fungsinya. Fungsi lapas, ya, itu adalah tempat untuk melaksanakan putusan dari tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Ya, jadi lapas itu adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana. Jadi sekali lagi, jika dilihat dari aspek fungsinya, rutan itu adalah tempat di mana tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, ya, supaya si tersangka tersebut tidak melarikan diri. Dan sedangkan di lapas, fungsi dari lapas itu adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana, ya. Itu. Selanjutnya aspek dari penghuninya, ya. Kita lihat aspek penghuninya, baik rutan maupun lapas. Siapa sih penghuni-penghuni yang menempati rutan maupun lapas? Nah, santai, kita jawab setelah ini. Siapa sih penghuni-penghuni yang menempati rutan maupun lapas? Yang menghuni rutan adalah tersangka atau terdakwa. Sekali lagi, yang menghuni rutan itu adalah tersangka atau terdakwa. Jadi belum ditetapkan sebagai narapidana, ya, karena belum mendapatkan putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai status seseorang tersebut, ya. Maka penghuni dari rutan adalah tersangka ataupun terdakwa. Sedangkan penghuni bagi mereka yang menempati lapas itu siapa saja? Yang menghuni lapas adalah narapidana ataupun terpidana. Nah, dari katanya saja kita sudah tahu terpidana, artinya orang tersebut sudah mendapatkan putusan, ya, dari pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, dilihat dari aspek lamanya seseorang tersebut ditahan ataupun dibina, ya, di dalam rutan maupun lapas. Rutan itu lamanya adalah selama seseorang tersebut atau tersangka atau terdakwa tersebut itu selama proses penyidikan, ya, atau penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi ketika seseorang tersebut ditempatkan di rutan, itu proses lamanya itu selama proses dari awal penyidikan sampai dengan persidangan di pengadilan. Jadi orang tersebut ditempatkan di rutan, ya. Sedangkan lamanya waktu penahanan, ya, atau pembinaan, ya, di lapas itu adalah lamanya pembinaan adalah selama narapidana atau terpidana itu menjalani proses hukuman, ya, atau sanksi pidana. Jadi lamanya proses pembinaan di lapas itu adalah sesuai dengan sanksi yang ia terima dari putusan hakim di saat sidang pengadilan negeri, gitu, ya, atau pengadilan tinggi, gitu. Nah, ketika sudah diputuskan hukumannya, misalkan hukumannya adalah 12 tahun penjara, ya, maka seorang tersebut lamanya di lapas adalah sesuai dengan sanksi yang ia terima, sesuai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, dilihat dari aspek kapan seseorang tersebut mulai atau kapan seseorang tersebut ditahan atau mengikuti proses pembinaan. Kapan sih? Nah, jika di rutan itu tahanan itu, ya, selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau maupun di Mahkamah Agung. Sekali lagi sama seperti yang tadi saya sampaikan, ya, kapan menempati rutan? Ketika seseorang tersebut selama proses penyidikan, ya, penuntutan, pemeriksaan atau persidangan di pengadilan negeri. Jadi seseorang tersebut kapan ketika mulainya penyidikan, ya. Nah, selanjutnya kapan dilakukannya pembinaan di khususnya lapas, ya. Kapan sih narapidana itu dibina di lapas? Itu setelah dijatuhi hukuman, ya, berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, ya. Jadi kapan dimulainya pembinaan itu ketika putusan dari hakim
sudah ketika putusan hakim ketok palu di pengadilan, maka seseorang tersebut mulai menempati lapas. Yang lamanya itu telah tadi saya sampaikan sesuai dengan putusan hakim, ya. Misalnya diputuskan 8 tahun penjara atau 12 tahun penjara atau 20 tahun penjara, maka ia menempati lapas selama yang diputuskan dalam putusannya tersebut, ya. Nah, kurang lebih seperti itu pemaparan mengenai perbedaan antara rutan dan lapas, ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Anda, ya, khususnya masyarakat umum, supaya lebih aware, lebih sadar bahwa oh ternyata inilah perbedaan rutan dan lapas. Nah, begitu. Nah, terakhir, meski berbeda antara rutan dan lapas, di antara keduanya itu ada persamaan. Apa persamaannya? Nah, persamaannya adalah antara rutan dengan lapas itu merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi walaupun berbeda rutan dan lapas, tapi unit pelaksananya itu sama, yaitu adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan gambaran, ya, paling tidak sedikit gambaran kepada Anda semua mengenai rutan dan lapas. Bagi Anda yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak, dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dalam upaya untuk mensupport channel ASP TV supaya kita lebih giat lagi mengupload video-video terkait hukum untuk menambah wawasan kita bersama, ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.